semuanya, selamat datang di podcast Universitas Ngurah Rai. Saya Kosa yang akan menemani kalian dalam episode kali ini. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dan filosofis mengenai 36 siasat perang dari Tiongkok yang tentunya tidak hanya relevan dalam medan perang, tetapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari, berbisnis, maupun pengembangan diri. Tentunya saya tidak sendirian kali ini. Kita telah mengundang narasumber yang luar biasa, Bapak Antoni, sebagai Direktur Operasional Bali Mandarin Academy, pecinta budaya Tiongkok, Chinese Wisdom Enthusiast, dan seorang komunikator yang luar biasa. Salam kenal semuanya. Ya, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bisa lanjut untuk ke pembahasan. Ya, Bapak Antoni. Baik, ya. Selamat siang Pak Kausa. Selamat siang Pak Antoni. Ya, Pak Antoni, mengenai 36 siasat perang dari Tiongkok. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas apa itu 36 siasat Oke. perang dari Jadi yang namanya 36 siasat perang itu sebenarnya adalah kumpulan siasat-siasat yang ditulis dalam satu buku, ya. Untuk namanya sendiri 36 siasat itu sebenarnya asal usulnya ya adalah berasal dari dinasti Shoutenqi ya atau Nanqi zaman dulu ya. Itu ditemukan satu perkataan oleh General Wang, oke. General Wang itu adalah seorang jenderal yang melayani ataupun mengabdi mulai dari Cao Huangdi ya, yaitu kaisar pertama di Shoutenqi ya. Kemudian sampai pada akhirnya ada Ming Huangdi, penerusnya itu naik. Penerusnya ini Ming Huangdi ini adalah orang yang sangat kita bilang takut sekali, paranoid, sehingga dia membunuh banyak bawahan keluarga yang dia takut memberontak. Oke. Jadi General Wang ini beliau tahu bahwa next-nya dia yang bakal kena. Oleh karena itu dia mulai memberontak duluan kepada raja ini. Nah, sewaktu dia mulai memberontak, dia mendapatkan kabar bahwa putra mahkota dari Emperor Ming ini melarikan diri karena tahu dia memberontak seperti itu. Ya, nah makanya dia mengatakan dari 36 siasat perang General Tan, ya, yang paling dia kuasai adalah melarikan diri. Maksudnya putra mahkota tersebut. Ya. Maksud dari itu adalah siasat perang Jenderal Tan itu adalah Jenderal Tan seorang jenderal yang mundur dari peperangan ya sewaktu dia mencoba menyerang Wei Utara saat itu. Jadi dia itu sebenarnya menyindir. Kenapa menggunakan 36? Karena 6 itu di dalam I Ching adalah berhubungan dengan yin ya, yang im kan ada yin yang im ya, im yang imnya itu berhubungan dengan hal-hal yang agak-agak terselubung, hal-hal yang agak-agak tertutup, yang lebih agak menipu sedikit seperti itu. Itu angka 6. Dia pakai 36 karena 36 itu adalah 6 dikuadratkan. Maksudnya untuk mengemphasize, untuk lebih menekankan lagi bahwa ini adalah namanya siasat. Seperti itu ya. Jadi 36 di sana itu dan perkataan beliau itu sebenarnya bukan untuk menunjukkan benar-benar 36, tetapi menunjukkan banyaknya siasat di sana. Oke. Nah, terus ditemukan akhirnya ada satu buku yang berisi 36 siasat yang juga tidak jelas siapa yang menulisnya. Tetapi dalamnya itu berisi berbagai siasat dari ada yang dari zaman Sun Tzu. Jadi kumpulan seperti itu ditulis di sana ya. Jadi dari zaman Sun Pin terutama. Sun Pin itu penerusnya Sun Tzu ya. Setelah itu strategi yang ditulis itu lebih kurang 150 tahun setelah wafatnya Sun Tzu yang ditulis di dalam itu Sun Tzu ya. Biasa itu kan ada Art of War dari Sun Tzu ya. Nah, so dikumpulkan di dalam satu buku itu ditemukan ya. Waktu itu di daerah Shanxi sana. Oke. Kemudian dipublish ya oleh seorang lokal publisher di tahun 1941 buku tersebut.
Dan menjadi terkenal sewaktu pada tahun 1961 tanggal 16 September, surat kabar di China itu yang berada di bawah kontrol pemerintah memberikan review dari isi buku ini, ya. Dan setelah itu diterbitkan reviewnya itu di surat kabar itu. Oke, makanya sejak saat itu mulai terkenal, dipelajari dan dipakai sampai sekarang. Oke. Perjalanan sejarah yang sangat panjang sekali ya Pak ya. Betul. Ya, jadi kita boleh dibilang sudah mungkin 2000 tahun lah ya untuk kumpulan siasat ini. Nah, kemudian siasat ini terbagi dalam 6 kelompok. Ya, masing-masing kelompok itu berisi 6 siasat. Kenapa dikatakan sebagai siasat? Saya tidak bilang sebagai strategi perang. Kalau strategi perang itu kan umumnya kita bayangkan itu adalah seorang jenderal mengatur pasukan, ini serang dari mana, seperti itu. Kalau siasat di sini adalah lebih kepada melakukan sesuatu itu terselubung, mengalihkan perhatian, ya, kemudian membuat lawan itu tidak menyadari apa yang kita lakukan. Nah, itu namanya siasat, ya. Jadi ini lebih kepada menggunakan kecerdikan di sini. Cara memahami seperti itu Pak ya. Iya, metodenya itu menggunakan kecerdikan di sini. Oke. Dari 36 strategi itu Pak. Tapi totalnya sebenarnya emang 36 kah atau? Ya, 36. Jadi memang dibagi menjadi 6 kelompok. Dan ya. 6 kelompok itu dari satu kelompok dibagi menjadi 6 strategi. Ya. Misalnya kelompok pertama ya, itu namanya siasat kemenangan, ya, winning stratagems, ya, atau Sheng Zhan Ji, ya. Itu biasanya yang 36 strategies disebut sebagai San Si Liu Ji, ya, yang Sheng Zhan Ji. Sheng Zhan Ji dipakai kalau kondisi kita itu sama-sama kuat dengan pihak lawan, ya. Dan dari Sheng Zhan Ji ini, ya, itu dibagi 6. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah namanya siasat Man Tian Guo Hai. Ya, Man Tian Guo Hai. Wah, ini kayak apa? Istilah-istilah di novel-novel silat gitu ya. Man Tian Guo Hai seperti itu. Nah, bisa dijelaskan Mbak, Man Tian Guo Hai itu apa artinya dan arti harafiahnya juga seperti apa? Ya, Man Tian Guo Hai itu kalau secara harafiahnya itu Man Tian itu artinya mengelabui langit. Mengelabui langit, Guo Hai menyeberangi laut. Oke. Nah, jadi secara arti harafiahnya itu kita udah melihat, sebenarnya siasat ini adalah kita mau melakukan sesuatu yaitu menyeberangi laut, ya, tanpa diketahui oleh langit. Kenapa kita pilih kata langit di sini? Karena kan kita tahu langit itu adalah yang omniscient, ya, yang sangat di atas itu sangat berkuasa, sangat kuat. Bagi orang Cungkok dulu itu Tian itu ibaratnya Tuhan, kaisar, seperti itu. Gitu bagi mereka Tian, ya. Jadi mengelabui seseorang yang memiliki posisi kuat yang luar biasa, yang berkuasa, tanpa dia ketahui kita menyeberangi lautan. Tanpa dia ketahui kita melakukan sesuatu, dan saat dia sudah tahu kita sudah melakukannya, seperti itu. Jadi ini arti dari siasat dari Man Tian Guo Hai itu sendiri. Ya. Untuk siasat Man Tian Guo Hai itu sendiri, itu ada contoh sejarahnya Pak, yang bisa menceritakan penggunaan siasat ini dalam perang biasanya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam satu-satu dulu, saya akan coba perkenalkan siasat-siasat lainnya. Ya. Yang kedua itu adalah Wei Wei Jiu Zhao, yaitu mengepung, ya, negara Wei untuk menyelamatkan Zhao, ya, negara Zhao. Itu juga ada sejarahnya. Itu kalau kita bahas satu-satu kita akan cerita di sana sejarahnya. Dari mana siasat ini datang, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah Jie Tao Sa Ren. Jie Tao Sa Ren itu adalah meminjam pisau orang lain untuk membunuh. Artinya kita menghancurkan lawan tanpa menggunakan atau merugikan resource kita sendiri. Itu Jie Tao Sa Ren. Kemudian yang keempat itu adalah Yi Tai Lao, yaitu menyimpan energi kita sementara lawan kecapekan. Jadi itu siasat agar bagaimana menguras energi lawan sementara kita tidak terkuras energinya. Seperti itu untuk memenangkan pertempuran, ya. Lalu ada lagi adalah Chen Huo Da Jie, yaitu kita menggunakan kekacauan untuk mengambil keuntungan. Artinya loot a burning house, merampok rumah yang terbakar. Mungkin sebagai contoh, ya, contoh singkatnya,
saat Presiden Trump mengumumkan tentang perang tarif, oke, pasar langsung bergejolak. Pasar saham, ya, pasar keuangan bergejolak, pasar kripto juga bergejolak. Nah, bagi yang memang sudah mengantisipasi, dan artian itu kan terjadi chaos, kekacauan, pasar jatuh. Bagi yang sudah mengantisipasi, mereka akan di luar negeri boleh namanya short saham, shorting saham. Mereka akan short, yaitu jual tanpa perlu ada barang dulu, kemudian nanti dia beli suatu harga jatuh, seperti itu. Ya, jadi untuk hal ini adalah mengambil keuntungan di saat sedang kacau, seperti itu, sedang gonjang-ganjing. Ya, nah setelah itu Sheng Dong Ji Si itu artinya kita berpura-pura menyerang timur, padahal kita itu mau menyerang ke barat. Ya, jadi kita mengalihkan perhatian dari arah sesungguhnya. Nah, itu adalah 6 strategi di bagian kelompok Sheng Zhan Ji, yaitu winning stratagems. Oke. Nah, lalu yang bagian kedua, ya, yaitu kelompok kedua adalah enemy dealing stratagems. Bagaimana kita menghandling musuh kita, yaitu Di Zhan Ji. Oke. Yang untuk kelompok ini, strategi dalam kelompok yang pertama itu adalah Wu Zhong Sheng You. Kita melihat itu sesuatu tidak ada, kosong, ya. Tetapi tiba-tiba kita menciptakan sesuatu dari yang nggak ada tersebut. Oke. Jadi kita menciptakan sesuatu yang dari yang tidak ada pura-pura menjadi ada, kayak gitu. Ini sebenarnya semua sangat menarik untuk dibahas satu-satu. Nanti mungkin bisa untuk podcast selanjutnya, Pak. Ya, kita lihat, kita bisa bahas satu-satu, kita bahas satu. Ya, setelah itu berikutnya adalah ya antu cencang, ya. Itu cencang. Kita menyembunyikan tujuan sebenarnya kita dengan secara terbuka kita memperbaiki jalan, padahal kita sebenarnya secara diam-diam menggerakkan pasukan ke cencang di sana. Itu ada sejarahnya. Bagaimana pura-pura memperbaiki jalan, pasukan itu memperbaiki jalan, padahal dia memindahkan pasukan itu ke cencang, seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah kean kuan ho, ya. Jadi menyaksikan, ya, api itu membakar menyeberang sungai. Oke. Membiarkan lawan kita self-destruct, menghancurkan diri sendiri. Ya. Setelah itu ada Xiaoli Changtao. Xiaoli Changtao itu adalah menyembunyikan pisau di balik senyuman. Nah, setelah itu yang berikutnya lagi adalah Li Tai Tao Jiang. Artinya kita mengsacrifice atau mengorbankan, ya, pohon plum, ya, untuk tao. Itu tao itu buah persik, ya, tao jiang, ya, untuk buah persik, mendapatkan buah persik. Jadi istilahnya kita mengorbankan sesuatu for short term untuk mendapatkan long term benefit. Seperti itu, ya. Setelah itu untuk yang berikutnya Sun Shou Qian Yang, ya. Jadi kita menggunakan small opportunities untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin saya akan ngomong sampai yang kelompok kedua saja dulu, supaya tidak terlalu lama. Nanti kalau kita ada podcast selanjutnya, saya akan ngomong yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, baik. Ya, mungkin ini saja Pak yang tadi sempat Bapak Antoni sampaikan mengenai Man Tian Kuo Hai. Man Tian Kuo Hai. Yang itu bisa dijelaskan Bapak tentang, tadi udah dijelaskan arti harafiahnya, mungkin Betul. juga contoh sejarahnya. Contoh sejarahnya, ya. Jadi ada seorang jenderal, ya. Dia itu namanya Xie Rengui, ya. Xie Rengui ini jenderal yang sangat terkenal, oke. Dan saat itu beliau mengabdi di bawah kaisar dinasti Tang, ya, Tang Cao. Saat Tang Cao. Jadi di saat Tang Cao tersebut, kaisarnya itu mau menyerang ke Goguryeo, ya, ke Goguryeo. Goguryeo itu adalah Korea zaman dulu, oke. Nah, untuk menyerang ke Goguryeo itu kan harus menyeberangi samudra. Cuman kaisarnya ini adalah seorang yang sangat penuh takhayul, ya.
dia takut nanti menghadapi badai karena dewa tidak mengizinkan, kayak gitu kan. Dia takut ini dan itu. Oke. Kalau takut ini dan itu semua pasti tidak akan bisa terlaksana. Oleh karena itu Jenderal Xie ini beliau mengatur agar kaisar mengikuti beliau melalui satu terowongan gelap, ya. Dia bilang ke kaisar, "Kaisar, kita ini sekarang akan menemui seorang bijak," seperti itu, ya. Dan kita akan meminta nasihat, konsultasi. Setelah itu kita juga akan berpesta di dalam, ya, menghormati orang ini. Ya, mungkin kata-katanya tidak eksplisit seperti yang saya ngomong, tapi kira-kira seperti itulah kejadiannya. Ya, jadi dia bawa kaisar menulis sebuah terowongan gelap panjang, oke. Kemudian sampai di suatu ruangan besar. Nah, di sana ya memang ada satu orang seperti itu kan. Nah, kaisar ngobrol, kemudian mereka berpesta di sana, ya, berpesta. Ya tidak kenal waktu lah, karena kan nggak tahu siang malam di sana seperti itu. Nah, sampai suatu ketika kaisar sadar, ini kita udah berapa hari seperti itu ya. Dan setelah itu tiba-tiba dia merasakan kok kapalnya itu, ruangan itu kayaknya bergoyang-goyang kayak gitu. Ternyata dia sudah berada dalam kapal dan kapal itu sudah menyeberangi lautan, seperti itu ya. Jadi di luar ada satu versi yang saya baca, Jenderal Xie ini berpura-pura mengadakan upacara untuk sembahyang di laut, ya. Jadi dia mengumpulkan tentara, mengumpulkan perbekalan, peralatan sembahyang. Dia pecah tentara menjadi kecil-kecil punya bagian menjadi beberapa kapal kayak gitu. Ya. Jadi dia memindahkan pasukan dengan dibawa disguise atau dibawa penyamaran bahwa mereka sedang mau upacara di laut. Padahal dia sudah memindahkan peralatan perang, pasukannya, termasuk kaisarnya yang dalam kapal itu. Ya, untuk menyerang ke Goguryeo seperti itu. Dan saat kaisar sadar, ya dia sudah tengah laut, nggak mungkin dia mundur kan. Jadi dia langsung we go ahead, kita lanjut kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Jenderal Xie Rengkuo ini dia itu tidak secara frontal meminta kaisarnya ikut, tetapi dia mengelabui kaisar. Kaisar di sini adalah Tian, ya. Jadi mau nggak mau kaisarnya harus ikut. Terus lanjut. Lanjut. Dia mengelabui kaisar menyeberangi lautan. Man Tian Kuo Hai di sini. Ya. Dari sanalah asal daripada kata atau strategi siasat ini, ya. Siasat ini. Dan ini menjadi satu cengyi, satu peribahasa juga sampai sekarang, ya. Peribahasa yang diambil dari 36 siasat ini banyak sekali. Jie Tao Sha Ren juga sudah jadi peribahasa seperti itu, ya. Ya, Xiao Li Chang Tao juga sudah jadi peribahasa, ya. Cerita yang menarik ini, Pak, benar-benar menarik dan inspirasi sih. Kalau saya sendiri ingin tahunya adalah psikologi atau strategi apa yang kita bisa ambil dari siasat Man Tian Kuo Hai ini. Oke, kita mungkin bisa breakdown dulu lah ya. Kita breakdown. Kita ngomong dulu secara kehidupan sehari-hari deh, ya. Jadi misalnya kita ini bekerja nih, saya pengen naik gaji, seperti itu, ya. Kalau saya mendadak ngomong sama atasan saya, kita semua yang makan gaji pasti tahu lah ya, bos, saya mau naik gaji nih, gitu kan, kurang, ya, hampir 110% ditolak. Kenapa? Kan nggak mungkin tanpa sebab apa-apa kita minta naik gaji kayak gitu dan diterima, oke? Jadi kita menganggap atasan kita itu adalah Tian kita, yaitu yang di all seeing eyes-nya lah, ya, itu adalah Tian. Bagaimana kita mengelabui dalam arti positif ya, bukan negatif, dan mencapai tujuan kita menyeberang lautan tersebut, yaitu minta kenaikan gaji, oke? Kita bisa mulai dengan sesuatu yang rutin. Kalau tadi kan Jenderal Xie itu dia mengajak kaisar untuk berkonsultasi kan seperti rutin gitu ya, ataupun dia sembahyang itu seperti sesuatu yang rutin sehari-hari dilakukan, oke? Tidak ada kecurigaan sama sekali. Jadi kita bisa mulai dengan sesuatu yang rutin, ya, yaitu kita meminta ataupun pelan-pelan membantu teman-teman mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang cukup rumit, ya. Setelah itu kita juga minta ke bos, ya, untuk di-share bagian-bagian pekerjaan yang membutuhkan keahlian yang lebih oke, gitu, ya.
pelan-pelan, sedikit-sedikit ya. Dan kita memposisikan diri kita itu menjadi indispensable. Dalam artian kalau istilah iklannya nggak ada lu nggak rame kan kalau dulu ya. Nah ini nggak ada kita, seolah-olah kekurangan satu tenaga yang handal. Jadi kita pelan-pelan mengambil peranan lebih besar dalam pekerjaan. Pelan-pelan kita itu berusaha untuk memposisikan diri menjadi lebih penting dalam perusahaan seperti itu ya. Dan dengan demikian kita pelan-pelan mengambil lebih banyak pekerjaan yang rumit. Nama kita akan masuk ke dalam circle atasan, manajemen atas seperti itu. Kita mungkin akan lebih sering di CC email untuk project ini, project itu, karena kita dianggap mampu seperti itu. Nah, saat kita memang sudah berada dalam posisi yang oke, semua orang sudah tahu bahwa kita itu mampu, sampai atasan yang lebih tinggi juga kenal kita, seperti itu kan. Nah, saat itulah kita minta kenaikan gaji, akan menjadi suatu hal yang wajar, karena sudah melihat kontribusi kita di sana. Nah, jadi kita melakukan sesuatu yang dianggap biasa. Oh, kamu orangnya rajin, kamu orangnya baik, membantu, mengambil porsi lebih, you work extra mile, seperti itu, menunjukkan kemampuan, sesuatu yang rutin, yang memang harus dilakukan kan. Tapi dengan begitu, kita pelan-pelan, kita mencapai tujuan kita, yaitu meminta kenaikan gaji. Karena memang sesuai dengan kemampuan yang kita tunjukkan di sana. Nah, itu contoh mantian kuohai dalam kehidupan sehari-hari ya di office seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan adalah kita tidak boleh terlalu straightforward ya Pak. Jadi ada cara-cara, ya cara-cara yang bukan tidak terlalu terlihat, tapi cara-cara kecil dulu nanti menumpuk, nanti kita mempunyai bargain point kepada atasan ya Pak. Betul, sesuatu yang terlihat biasa saja, tetapi pelan-pelan itu meningkatkan posisi kita. Yang diperlukan di sini adalah kesabaran, ya, timing seperti itu. Ya, kesabaran, timing, dan kemauan untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi tidak asal gas tak gusuk. Nah, itulah bedanya antara orang yang working smart, working hard, sama working smart dan working hard. Seperti itu. Ya, harus dua-duanya, Pak. Harus dua-duanya, working smart and working hard. Ya, kalau orang yang working hard melulu, dia tidak meningkatkan porsinya, kemampuan dia. Ya, semua orang akan melihat dia itu, ya sudah saya kasih kerjaan semua ke kamu. Kamu toh bisa kerjain kayak gitu kan. Tetapi tidak meningkatkan value dia. Hanya kerjain banyak. Ya. Ataupun mengerjakan sesuatu tidak smart, kerjaan yang seharusnya bisa selesai dalam waktu 2 jam, karena nggak smart, selesainya 5 jam. Makin lambat seperti itu. Work hard orangnya, tapi tidak smart. Nah, kalau bisa kita smart and hard, kita akan menjadi perhatian oleh atasan. Dan saat itu minta naik gaji, it is just a natural thing to do. Seperti itu. Ya, itu contoh aplikasi dari siasat mantian kuohai di sana. Kalau menurut Pak Antoni sendiri, orang-orang Western juga pernah pakai siasat ini nggak Pak? Atau, ada. Kalau untuk orang Western contohnya, itu dalam contoh studi kasus bisnis orang Western lah ya. Apple, sewaktu dia mau meluncurkan iPhone, ya, dia tidak mau menarik perhatian, ya, tidak mau menarik perhatian dari Nokia. Nokia kan saat itu penguasa pasar handphone, ya. Jadi beliau Steve Jobs, ya, saat itu sebagai bosnya Apple di sana, dia perkenalkannya itu iPod. iPod itu kan adalah music player, ya, bukan handphone, music player seperti itu, ya. Nah, dia perkenalkan iPod, dia perkenalkan fungsi-fungsi iPod, padahal di belakangnya dia sedang mempersiapkan project untuk iPhone. Kemudian juga untuk karyawan-karyawan mereka yang untuk bagian research iPhone ini juga tidak semuanya dikasih tahu, oh ya ini project iPhone gede dan sebagainya, enggak. Semuanya cuma dikasih sepotong untuk disatukan nanti menjadi iPhone-nya kayak gitu, ya. Jadi dia seakan-akan business as usual memperkenalkan iPod-nya mereka tanpa Nokia menyadari bahwa dia lagi preparing iPhone. Ya, dia itu rutin, oh ini iPod kita, music player dan sebagainya, ya. Tetapi pada tahun 2007, suatu Steve Jobs meluncurkan iPhone, everybody surprise, termasuk Nokia. Dan saat itu Nokia, Motorola sibuk soal keypad siapa yang lebih oke, layar siapa yang lebih gede. Sewaktu iPhone keluar, it changed everything.
seperti itu. Itu touchscreen ya Pak ya? Ya, touchscreen, banyak aplikasinya kayak gitu kan. Main game juga lebih enak, bisa main movie kayak gitu kan. It revolutionized everything seperti itu. Dan itu terjadi in the plain sight dengan iPod. Kayak gitu. iPod kan bisa main musik, bisa lihat video juga gitu kan. Tapi iPod kan belum bisa calling saat itu seperti itu. Ya, jadi sesuatu yang pihak lawan menganggap you are doing your business as usual, you are preparing something big. Dia tidak mengumumkan, wah oke, I'm preparing this big project, something like that flashy gitu, tidak. Ya, tapi dia diam-diam. And when they strike, mereka udah cross the sea, udah menyeberang lautan. Kalau di Indonesia itu air tenang menghanyutkan Pak istilahnya. Itu tentu menghanyutkan ya. Oke. Seperti itu kira-kira ya. Kalau itu contoh globalnya Pak. Kalau di Indonesia sendiri, menurut Bapak ada contoh yang ini nggak Pak? Yang realnya nggak Pak? Kalau di Mengenai Indonesia ya. penggunaan Mantian Kuohai. Oke. Kalau di Indonesia dalam pandangan saya, pandangan saya. Mungkin kita bisa ambil study case-nya Gojek kali ya. Saat itu Gojek, saya lupa ingat tahun 2015 mungkin ya. Tahun 2015. Saat itu Pak Nadiem sebagai pendiri Gojek, beliau itu hanya starting dengan start small untuk startup Gojeknya, yaitu hanya lebih kurang mungkin ya puluhan driver ya, sama satu number untuk pesan ya, kemudian ya paying lah ya di sana ya. Nah, beliau tidak tampil flashy besar-besaran, press conference everything, enggak. Beliau start dulu, mulai kecil dulu, mempelajari pasar, mengumpulkan data, mempelajari kebutuhan ya. Karena beliau juga tahu bahwa yang dihadapi masyarakat Jakarta, saat itu di Jakarta, jalanan macet. Kemudian mau cari ojek tradisional itu juga nggak gampang. Karena nggak ada satu center yang bisa dihubungi, seperti itu kan. Setelah itu, bayarnya juga tidak ada satu patokan harga. Suka-suka yang bawa, kayak gitu kan. Nah, itu adalah pain points and needs dari masyarakat. Jadi beliau beroperasi dulu di sana, mengumpulkan data dan sebagainya, dan kemudian beliau strike, meluncurkan Gojek yang sudah lebih sempurna saat itu. Ya, sudah ready dengan berbagai dukungan, termasuk dukungan payment systemnya, kayak gitu ya. So bagi saya itu apa yang dilakukan Pak Nadiem itu tidak diperhatikan karena it seems as like there's somebody starting to do something new, start small, tidak diperhatikan orang. Nggak ada kompetitor yang pernah. Saat itu juga Indonesia nggak ada kompetitor. Paling ojek-ojek tradisional, ya seperti itu. Nah, tetapi begitu everything ready, semuanya sudah dia siapkan, timingnya tepat, beliau luncurkan. Ya, jadi dari sana dalam pandangan saya itu adalah aplikasi dari Mantian Kuohai. Ya, tidak menarik perhatian sama sekali di awal, dan suatu strike itu berhasil. Dapat momentumnya, gitu. Serang ya Pak ya? Serang, kayak gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan siasat-siasat dalam 36 siasat perang ini. Yang kita harus pahami itu psikologinya, timingnya, kesabarannya. Ya, tidak semua gas kusut langsung kita serang, belum tentu kita menang, kayak gitu kan. Harus planning dengan baik, harus perhatikan, gathering data, kayak gitu, ya, baru kita bisa berhasil. Jadi Mantian Kuohai sendiri itu juga mungkin bisa digunakan dalam kehidupan pelajar juga ya Pak ya? Ya, bisa sih, bisa. Ya. Jadi kita kumpulkan data dahulu. Betul. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Betul. Kita susun strategi. Betul. Kemudian kita capai apa yang kita mau. Betul. Ataupun bagi ini hanya sekedar tips lah ya. Tips Pak. Bagi orang yang kerja, pengen ada bisnis sampingan. Kan nggak mungkin dari awal sudah kita gembar-gembor ke teman-teman. Benar sekali. Bro Kausa, saya ini sekarang lagi mau jualan ini loh. Oke, bulan depan saya akan gede, tahun depan saya akan kayak gini. Nggak mungkin kita lakukan kayak gitu. Belum apa-apa nanti atasan sudah tahu, kamu mau bisnis di luar. Fokus kamu sama kerjaan gimana gitu kan. Ya, kita harus do something routines dulu yang kelihatan orang seperti routines. Contohnya, kita mau bisnis kuliner. Nah, kita belajar dulu, improve ourselves ya. Kita belajar bagaimana handle bisnis kuliner.
Kita belajar bagaimana buat website. Kita belajar bagaimana untuk handle online online pesanan online-nya untuk bisnis tersebut. Bagaimana kalau meledak, gimana handlingnya, seperti itu. Kita pelan-pelan. Orang akan melihat kita sedang build ourselves untuk kemampuan diri kita, seperti itu. Padahal kita sedang mengumpulkan bekal untuk kita buka bisnis sampingan kita, ya. Dan setelah semuanya oke, ya kita bisa sambil misalnya, oh ya saya lagi ada buat website nih, saya lagi coba belajar buat website. Tampilkan foto-foto makanan yang mau dijual. Orang pikir kamu lagi latihan buat website, meningkatkan kemampuan. Padahal you already make for your business, seperti itu. Ya, bohong? Enggak bohong sih. Toh kita memang lagi latihan buat website, dan yang kita tampilkan memang yang mau kita jualan. Cuma kita tidak menyampaikan yang sesungguhnya. Karena kita belum launching, belum gede, ngapain orang tahu kan, kayak gitu kan. Saat semuanya sudah ready, kita sudah tahu semua ins and outs-nya bisnis kita itu bagaimana melakukannya, kita luncurkan, baru orang tahu, seperti itu. Ya Pak. Ya, itu butuh kesabaran. Ya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya sendiri Pak. Untuk Mantian Kohai sendiri, untuk kehidupan Bapak, apakah ini memberikan pengaruh yang signifikan juga? Ya, pasti ya memberikan pengaruh signifikan. Yaitu terhadap perkembangan karir dan bisnis saya. Ya, contohnya saya ini istilahnya dari dulu kan pengen juga berbisnis selain karir. Saya berkarir cukup lama. Ya, saya juga seperti yang saya tadi bilang, pelan-pelan mengumpulkan data. Saya mau di bidang apa yang harus saya pelajari, seperti itu kan. Tidak langsung ngomong ke teman-teman, saya mau buka bisnis ini nih, buka bisnis kursus misalnya. Tidak. Saya pelajari dulu bisnis kursus misalnya bahasa Mandarin misalnya. Ya, itu butuhnya apa saja. Apa pain points di masyarakat kayak gitu. Apa yang harus saya solve di sana. Oke, dan tentu saya juga mengumpulkan resources untuk bergerak kayak gitu, dan mengumpulkan network untuk bergerak seperti itu. Ya, itu saya lakukan pelan-pelan in the long run. Nah, setelah itu baru saya strike untuk itu, baru saya eksekusi. Luar biasa sekali Pak Antoni. Terima kasih atas insight yang diberikan dan cerita yang menarik sekali Pak Antoni. Dan bisa saya simpulkan bahwa strategi tidak hanya soal kemenangan, tetapi juga soal seni memahami situasi, betul, menyusun langkah-langkah, dan memahami manusia ya Pak. Iya, memahami lawan kita terutama, atau untuk target yang mau kita lakukan. Dan yang paling penting mempelajari mengenai semua siasat perang dari Tiongkok kuno ini, kita harus belajar bahasa Mandarin. Kenapa? Karena banyak istilah-istilah dalam bahasa Mandarin itu yang artinya dalam. Ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa lain, kadang-kadang kita tidak mendapatkan esensinya. Dan kita juga harus belajar tentang budaya dan sejarahnya. Karena tanpa itu kita nggak akan paham dari mana datangnya siasat ini. Udah kita pelajari, kita paham, baru kita dapatkan esensinya, bisa kita praktekkan dalam kasus apapun. Pertama-tama kuasai dulu bahasa Mandarinnya. Benar sekali. Seperti itu. Mandarin yang terutama ya Pak. Mandarin terutama. Itu membuka pengetahuan dan gerbang kerja untuk kalian semuanya. Dan ya, terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkan kita sampai akhir. Saya Kausa, dan terima kasih sekali lagi Pak Antoni. Terima kasih Pak Kausa. Memberikan banyak informasi dan pengetahuan yang menarik untuk kita. Ya, saya pamit undur diri. Saya juga pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih.